Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-fata quwwatan syadidah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatihi amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati para pengurus PC Al-Irsyad Kota Bandung, para jamaah Al-Irsyad, yang saya hormati guru kita semua, Ustaz Zain Al-Hakimi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati asatidz dan asatizah di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, dan para hadirin semua yang hadir di dalam majelis ilmu ini, di kajian virtual yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke kajian virtual 85. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Sabtu kita kajian selalu menambahkan kebaikan pada diri kita dan terus menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam telah kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, hadirin semuanya, hari ini kita akan mengkaji kembali hadis arba'in yang ke-15. Yang bertemakan tentang berkata baik, memuliakan tamu, dan adab bertetangga. Perlu kita ketahui bahwa kita semua ini adalah makhluk sosial, yang mana kita memerlukan bantuan, uluran tangan dari orang lain, termasuk tetangga kita yang dekat. Maka dari itu, bagaimanakah kita selaku orang yang beriman dalam bertutur kata, memuliakan tamu ketika ada yang hadir, ketika tamu itu masuk ke dalam rumah kita, dan bagaimana adab kita terhadap tetangga kita, kiri, kanan, depan, dan belakang rumah kita, yang mana itu tak dihindari, semua pun memerlukan dan semuanya pun memiliki tetangga. Maka dari itu, kajian kali ini sangat penting sekali bagi kita dalam berumah tangga, saling bersosialisasi satu sama lain. Dan mudah-mudahan ini membuahkan kebaikan kepada kita semua selaku orang yang memiliki tetangga satu sama lain, saling bantu, saling membahu satu sama lain. Maka dari itu, kita akan mulai kajian virtual yang ke-85 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan murojaah terlebih dahulu surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka misrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para hadirin jamaah virtual yang ke-85,
Dan tak lupa ketika ingin melihat kajiannya atau tayang ulangnya bisa lihat juga di YouTube Al-Irsyad Bandung. Dan juga para hadirin jamaah sekalian, jika ada nanti pertanyaan silakan bisa melalui chat dan juga raise hand terlebih dahulu. Ketika materi telah selesai, insyaallah kita akan membuka sesi pertanyaan. Maka dari itu silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya berkaitan tentang hadis arba'in yang ke-15 berkaitan tentang berkata baik, memuliakan tamu, dan adab bertetangga. Dari itu kita langsung saja kepada narasumber kita, guru kita, Ustadz Yazin Al-Hakimi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Fahmi, barakallahu fiik. Jazakumullah khair ibu-ibu, bapak-bapak atas kehadiran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita lagi di dalam kajian yang kita cintai ini bersama orang yang kita cintai. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul di dalam kajian ini, kita insya Allah terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mungkin ikatan di antara kita ini tidak ada maslahat dunia, tidak ada keinginan pribadi. Kita sama-sama yang mengumpulkan kita di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin menjadi orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, dan juga didekatkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi sahabat Rasulullah, ikhwah Rasulullah, bukan di dunia tetapi insya Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu ikhtiar kita ingin dekat kepada Rasulullah, kita mengkaji, membaca, memahami, dan berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati Ustaz Fahmi, yang sama-sama kita hormati Ustaz Khalid, dan pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung maupun Jawa Barat yang kita sangat cintai. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga hormati dan kita cintai ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu menghadiri kajian ini, atau mungkin kali pertama bisa jadi menghadiri kajian ini. Kita berusaha untuk sebagaimana kita dapat kebaikan, pahala menghadiri kajian ini, kita berusaha untuk menyebar beritanya kepada orang lain, supaya juga orang lain dapat manfaatnya. Apalagi mungkin kajian ini tidak akan berlama-lama ya, paling setengah jam kajiannya, dan mungkin beberapa menit untuk tanya jawab. Siapa tahu mungkin kajian ini menjadi pintu hidayah untuk teman-teman, saudara, keluarga yang kita cintai. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, langsung kita mulai pada kajian kita dan hadis kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang hadis yang ke-15, yang insya Allah banyak manfaatnya. Hadis ini marilah kita membacakannya terlebih dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Sebelum mungkin hadisnya, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah mungkin ini sudah meriwayatkan banyak hadis sebelum ini. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sampai 12 sampai 15 hadis. 15.000 hadis. 12.000 sampai 15.000 hadis. Di antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, disepakati oleh seluruh ulama hadis di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang paling shadiq, yang paling jujur. Meskipun terjadi mungkin beberapa kejadian-kejadian kontroversial di zaman Umar bin Khattab, karena saat itu ada beberapa mungkin kebijakan Umar bin Khattab ingin mengkokohkan agama, ingin menjaga agama, ingin menjauhkan semua fitnah-fitnah, menjauhkan semua syubhat-syubhat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abi Hurairah
radhiyallahu anhu menceritakan banyak hadis sampai ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu ya menurut sahabat Rasulullah yang senior ini tidak pantas. Bagaimana kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis itu kepada Abi Hurairah dan tidak memberikannya kepada orang lain? Umar bin Khattab sudah tahu jawabnya bahwasanya ini bukan khusus kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah mengumpulkan hadis Rasulullah dari khutbah Jumat, dari tausiah, dari sikap, dari keluarga, dari orang-orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan semua hadis ini menjadi ribuan hadis. Sedangkan sahabat yang lain mereka sudah tahu bahwasanya Abi Hurairah jujur dalam apa yang beliau sampaikan, tetapi sahabat yang belum tahu itu yang bikin masalah, yang membuat masalah. Buat masalah bagaimana? Ini kami belum pernah dengar dari Rasulullah, padahal kita sudah bertahun-tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Hurairah ini yang hanya hidup bersama Rasulullah 2 tahun, malah beliau tahu? Kata Abu Hurairah, saya meninggalkan segala-galanya supaya saya menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan hadis-hadis dan ilmu yang bermanfaat dari Rasulullah. Beliau berkata, saya meninggalkan kerja, saya meninggalkan kesibukan. Bahkan beliau tidak nikah di zaman Rasulullah. Coba bayangkan, teman-teman, tidak nikah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menemani Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, ke pasar, ghazwa, jihad, dalam salat, hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menjadi di antara sahabat Rasulullah atau bahkan sahabat Rasul yang paling banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi itu cerita Abi Hurairah. Di zaman Umar bin Khattab terjadi berebutan di antara sahabat, khususnya sahabat yang punya kesibukan-kesibukan lain di zaman Rasulullah. Sehingga mereka sempat menyalahkan Abi Hurairah. Sempat. Akhirnya Umar bin Khattab supaya menjaga kesatuan umat Islam, Umar bin Khattab menyuruh Abi Hurairah untuk diam dulu. Tidak usah menceritakan hadis dulu. Sampai fitnah ini mereda. Sampai masalah-masalah di antara umat Islam itu berhenti. Abi Hurairah masih mengajar hadis Rasulullah, tapi kepada orang khusus. Kepada orang khusus supaya fitnah itu berhenti. Setelah itu Umar bin Khattab, karena ini buktinya Umar bin Khattab itu sangat mencintai Abi Hurairah. Memberikan tugas kepada Abi Hurairah untuk menjadi imam. Apa artinya imam? Imam bukan hanya imam salat, tetapi imam untuk satu provinsi. Jadi seperti gubernur. Gubernur untuk apa? Gubernur untuk Al-Bahrain. Sekarang sudah menjadi negara. Ini membuktikan kaum Syiah itu mereka berkata, oh ini Abi Hurairah, maaf ya, menurut mereka ini tidak jujur. Menurut mereka juga ada masalah antara Umar bin Khattab dan Abi Hurairah. Buktinya tidak ada masalah. Buktinya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu sangat memuliakan Abi Hurairah. Sangat memuliakan. Memuliakannya dengan harta, memuliakannya juga dengan akhlak yang baik, memuliakannya juga, dan ini membuktikan memberikan kepercayaan kepada Abi Hurairah untuk menjadi gubernur di satu tempat yang sangat strategis, yaitu Al-Bahrain, di antara provinsi yang paling kaya di zaman itu. Nah, ini yang membuktikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Abi Hurairah benar-benar di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling alim dalam bidang hadis. Dan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah itu termasuk hadis-hadis yang sahih. Buktinya banyak di antara hadis Abi Hurairah itu diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Dan ini termasuk riwayat yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Nah, mungkin Ibu dan Bapak nanti membaca lebih dalam tentang Abi Hurairah dan juga keutamaan, kemuliaan Abi Hurairah dan betapa beliau menjaga sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diceritakan kepada kita di zaman kita ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah hendaklah ia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hadis yang sangat indah yang menyebutkan akhlak-akhlak orang beriman. Hadis ini dimulai dengan siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa artinya man kana? Ini artinya kalimat syarat. Syarat. Barang siapa yang ingin menjadi orang beriman atau merasa dirinya beriman, maka harus membuktikan keimanannya. Dengan apa? Dengan yang akan disebut setelahnya. Hendaklah ia berkata baik atau diam, atau yang tetangga memuliakan tetangga, atau juga memuliakan tamu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berkata ini. Kita tidak bisa berkata bagi orang yang berkata yang tidak penting, bagi orang yang tidak memuliakan tetangga, bagi orang yang tidak memuliakan tamu, kita tidak bisa berkata kamu kafir, kamu tidak beriman berarti kafir. Tidak bisa. Karena maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini beda. Barang siapa yang ingin membuktikan keimanannya, sama juga kalau kita mungkin di antara hubungan kita sebagai manusia, suami berkata ke istri, sayang, kalau kamu mencintai aku, maka masak masakan yang enak sekarang. Nah, kalau dia tidak masak masakan yang enak, itu berarti tidak ada cinta. Nah, bukan. Nah, mungkin kalau kamu mencintai aku, rapihin rumah sekarang. Kalau dia tidak merapihin rumah, nah, tetap mencintai. Tetapi itu hanya menyampaikan bahwasannya ini membuktikan. Kalau engkau ingin membuktikan. Sama juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini. Sama juga teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksud beliau, engkau sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingin membuktikan itu, maka membuktikannya dengan 3 akhlak. 3 akhlak, yaitu berkata yang baik terus, dan juga memuliakan tamu, memuliakan juga tetangga. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mentahqiqkan iman, untuk membuktikan iman itu ada banyak amal-amal. Di antaranya yang disebut di dalam hadis ini. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mungkin merenungkan hadis ini satu persatu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billah, bukti yang pertama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa? Falyaqul khairan, berkata yang baik atau diam. Ini masih ingat hadis yang kita pernah kaji bersama? Hadis itu apa? Hadis ke-12. Masih ingat ya? Hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min husni islamil mar. Di antara kebaikan seseorang, iman seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar tarkuhu ma la yu'nih. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, di antara kebaikan Islam, iman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Hadis ini dekat ya. Yang pertama, perkara yang pertama, bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata yang baik atau diam. Apa artinya berkata yang baik atau diam? Yang baik itu apa? Bisa jadi yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik sesama manusia ya. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan mungkin teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, nah, pasti kita harus ngobrol ya. Kalau kita ngobrol diam terus, ini merapatkan bibir, ini terasa aneh kan? Bahkan banyak orang akan menganggap kita sebagai orang aneh. Kok ini orang diam sekali? Bahkan ini di antara sifat-sifat yang mungkin sifat medis, autisme ya. Autisme itu banyak orang yang
Mereka bingung bagaimana kita ini berurus dengan orang ini, bagaimana kita berbicara dengan orang ini, padahal dia diam terus gitu ya. Diam terus itu sesuatu yang tidak diinginkan di dalam syariah. Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini untuk memotivasikan kita untuk berbicara yang baik, yang ada maslahatnya, yang ada kebaikannya. Kalau kita suatu hari ada mungkin bisikan dari setan untuk berkata yang buruk, maka lebih baik daripada berkata yang buruk itu kita diam. Nah, itu maksud Rasulullah. Nah, tetapi itu maksud hadis ini untuk selalu memotivasikan kita menyampaikan yang baik. Menyampaikan yang baik kepada orang yang bertemu dengan kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah, al-muslim, al-mu'min ya'lafu wa yu'laf. Seorang yang beriman itu dia mencintai, dia selalu adaptasi, bisa adaptasi dengan lingkungan yang di sekitarnya, bertemu dengan orang-orang, bisa orang yang ramah, berteman secara cepat bersama orang-orang yang di sekitarnya, dan juga ya'lafu, berusaha untuk mendekatkan diri kepada orang lain dan juga orang lain menyukainya. Nah, ini di antara sifat orang beriman. Bukan sifat orang beriman orang lain melihat dia merasa ada dinding di antara dia dan orang lain. Merasa kagok, merasa sungkan untuk berbicara dengan dia. Nah, sifat orang beriman tidak, bukan seperti itu. Sifat orang beriman, ya'lafu yu'laf. Dia disukai oleh orang lain, senang kalau berbicara dengan orang lain atau orang lain berbicara dengan dia. Nah, ini di antara sifat orang beriman. Tetapi pasti hadis Rasulullah di sini maksud beliau jangan, mungkin dalam bahasa Indonesia cerewet. Orang yang cerewet berbicara tentang segala-galanya. Di antara apa yang dia sampaikan ada yang bermanfaat, tetapi banyak yang tidak bermanfaat. Nah, yang tidak bermanfaat seperti apa? Yang tidak bermanfaat berbicara yang dosa, berbicara yang maksiat, berbicara sesuatu yang menyinggungkan saudara kita. Misal kita di dalam HP, lagi berbicara di dalam HP. Ya, obrolan di antara kita, obrolan yang biasa. Tiba-tiba kita bilang, kamu lagi di mana? Padahal itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan. Coba kalau orang yang kita berbicara dengan dia itu, dia tidak ingin menyebutkan tempatnya. Nah, akhirnya dia terpaksa untuk tidak berbicara yang benar, yang jujur. Nah, maka kita tidak berbicara tentang sesuatu yang menyinggungkan atau mengganggu atau bisa mengganggu privasi teman dan saudara kita yang bertemu dengan kita atau mungkin lagi ngobrol sama kita secara langsung maupun lewat HP. Nah, itu maksud Rasulullah SAW. Kadang-kadang juga kita berbicara dengan seorang bapak yang bekerja. Oh, kamu bekerja di sana, gaji kamu berapa? Nah, padahal itu kita tidak ada kaitan dengan apa yang disampaikan itu. Kadang-kadang mungkin kita berbicara sama ibu-ibu. Ibu, umur kamu berapa? Berat badan kamu berapa? Ini mengganggu ya privasi orang lain. Nah, betul Ustaz. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud Rasulullah. Jadi saat kita bertemu dengan orang lain, kita benar-benar jago dan pintar mengetahui apa yang perlu kita sampaikan dan juga apa yang tidak perlu kita sampaikan. Nah, kata Umar bin Khattab yang kita cintai, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifat kedua, beliau berkata, saya berharap kalau punya leher seperti jarafah. Tahu jarafah ya? Lehernya setinggi apa? Panjang. Nah, panjang. Kenapa? Menurut beliau kata-kata itu keluar dari mana? Dari baru-baru awalnya sebagai mungkin seperti nafas keluar, baru sampai kepada ke mulut yang bisa diucapkan kepada orang lain. Beliau berkata, saya berharap kalau leher saya seperti jarafah, supaya mungkin dalam proses ucapan ini keluar dari leher saya, baru paru, lalu juga leher saya, lalu setelah itu mulut, masih ada waktu untuk berpikir, ada beberapa detik untuk berpikir, apakah ucapan ini benar atau tidak? Apakah ucapan ini bermanfaat atau tidak? Apakah ucapan ini bermaslahat kepada orang lain atau tidak? Kalau tidak jadi berbicara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus
jago mengucap yang bermaslahat, yang membuat orang lain senang, bukan membuat orang lain tersinggung. Jadi yang bermaslahat itu apa? Yang bermanfaat yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang bermanfaat seperti apa? Menyampaikan ceramah, amr bil ma'ruf, menasihati orang lain, berusaha untuk meluruskan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, ilmu kepada orang lain, dan menceritakan hadis Rasulullah, membacakan ayat Al-Quran. Ini termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Dan juga kepada manusia. Bisa jadi apa yang kita ucapkan ini sebenarnya tidak ada hadisnya, tidak ada ilmunya, hanya ngobrol-ngobrol. Bagaimana kondisi kamu, sehat gak, gitu ya. Ini tidak ada hadis, kan? Tetapi ini ini maslahatnya secara manusia, membuat orang yang kita berbicara dengan dia, membuatnya merasa lebih tenang. Oh, ada orang yang peduli sama saya, ada orang yang mencintai saya, ada orang yang ingin membuat saya senang. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting. Dan juga yang tidak penting dan juga yang dosa itu kalau kita bertemu dengan saudara kita, malah yang dibicarakan kita menyinggung perasaan salah seorang di antara kita, mengolok-olok. Misal, kalau mungkin orang yang sudah nikah ini berkumpul dalam satu majelis, dan ada satu orang yang jomblo. Mereka semuanya ini membuli orang yang masih jomblo, yang belum nikah, kan? Nah, ini kalau mungkin bersanda, dan juga kita tahu ini tidak menyinggungkan saudara kita, maka nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau itu menyinggungkan, maka itu termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih bagus jangan mengucapkan itu. Kadang-kadang juga kalau kita bertemu dengan saudara kita, malah kita ghibah dan namimah. Ghibah, memfitnah. Ghibah ini artinya berbicara tentang aib dan kekurangan orang lain. Padahal kita punya aib dan kekurangan. Yang diingat adalah kekurangan orang lain. Kata sahabat Rasulullah Sa'id bin Jubair, "Syaghalatni uyubi an uyubin nas." Saya sibuk dengan kekurangan dan aib saya sendiri. Nah, saya tidak ada waktu untuk menyebutkan aib-aib orang lain, padahal saya punya aib yang lebih banyak daripada orang lain. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita punya aib? Bukankah kita punya kekurangan? Bukankah kita punya dosa? Kenapa yang diingat terus itu dosa orang lain? Yang diingat terus itu aib dan kekurangan orang lain. Padahal aib kita dan kekurangan kita itu bisa jadi jauh lebih banyak daripada orang lain. Maka tidak pantaslah untuk menyebutkan aib orang lain. Itu kalau kita jujur, kita berbicara tentang aib, itu termasuk dosa. Kalau kita tidak jujur, termasuk fitnah dan buhtan. Dan itu termasuk di antara kabair dzunub, di antara dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menyebutkan saudara kita dengan aib yang tidak ada pada dirinya sendiri. Misal, kita berkata, saudara kita itu tidak suka menafkahi anaknya. Wah, ini padahal dia selalu memberikan nafkah yang terbaik kepada anaknya. Saudara orang itu dia uh, dia akidahnya tidak lurus. Orang itu tidak melakukan salat. Padahal itu melakukan hal itu. Padahal hal itu tidak ada pada dirinya sendiri. Ini termasuk di antara fitnah dan buhtan, di antara dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbicara yang baik atau diam. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara syarat atau mungkin di antara bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Bagaimana memuliakan tamunya? Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya Imam Al-Ghazali seingat saya menyebutkan beberapa perkara. Kalau kita melakukannya, maka kita sudah termasuk orang yang memuliakan tetangga. Yang pertama, beliau berkata mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Gampang kan? Bukan selamat pagi, bukan wilujeng, ya. Ini termasuk baik. Boleh. Assalamualaikum. Wilujeng sumping.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabahul khair, selamat pagi. Boleh kita mengucapkan selamat pagi, selamat malam, tetapi setelah salam. Salam itu boleh yang paling sedikit adalah assalamualaikum atau salam. Para ulama mengucapkan assalam. Boleh. Assalam. Nah, para ulama juga yang lain berkata yang paling sedikit adalah assalamualaikum. Mau ingin menjadikannya lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ini termasuk salam yang paling sempurna. Dan juga yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang memuliakan tamu, kita menjenguk ya tetangga yang sakit. Nah, kadang-kadang tetangga kita sakit, kita sudah tahu itu sakit, tetapi kita tidak peduli. Nah, ini termasuk kita tidak memuliakan atau memuliakan tetangga. Nah, kita berusaha untuk tanya. Bisa jadi kita nggak tahu dia lagi sakit atau tidak. Kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada tetangga kita. Nah, apa kabar tetangga? Udah lama tidak terlihat di masjid, udah lama tidak terlihat di acara-acara tetangga. Kenapa? Ayo kita nengok, ayo kita lihat. Nah, jadi kita meskipun kita tidak punya berita dia sakit, kita berusaha untuk tanya. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan takziah apabila ada berita yang sedih atau musibah. Dan juga takziah ini bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan bantuan. Nah, kita bisa punya kemampuan untuk membantu. Kenapa hanya dengan ucapan? Kita berusaha untuk bantu. Takziah ini bukan hanya dengan ucapan. Bisa jadi takziah itu lebih jujur kalau kita melaksanakan apa yang bermanfaat kepada tetangga kita. Misal, dia lagi ada seseorang yang meninggal. Kita masak di dalam rumah, memberikan makanan. Karena dia kesibukan, sedih, ada mungkin beberapa kesibukan-kesibukan yang lain. Saudara kita atau tetangga kita lagi sakit, maka kita berusaha untuk menyediakan obat, kita berusaha untuk mencari herbal, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang diperlukan oleh tetangga dalam kondisi tersebut. Dan juga mencampur dengan tetangga dalam kondisi yang bahagia atau mungkin dalam kondisi yang sedih. Kita mencampur dengan mereka. Mereka sedih, kita ikut sedih. Mereka bahagia, kita ikut bahagia. Dan mengucapkan selamat apabila mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan juga meminta maaf apabila kita melakukan salah. Kadang-kadang banyak orang yang sudah melakukan salah, tetapi dia merasa selalu benar. Tapi di dalam dirinya sendiri dia sudah tahu dia melakukan kesalahan. Tetapi dia malu kalau dianggap salah oleh orang lain. Ya, orang beriman itu orang santai. Melakukan salah dia akan berkata saya melakukan salah. Saya salah. Bukan hanya dia mengakui, tetapi dia akan minta maaf. Dan berusaha untuk menundukkan ya. Ini kita sebagai tetangga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadang-kadang kita bisa melihat halaman rumahnya. Kita bisa melihat rumahnya. Kadang-kadang kita bisa melihat perempuan yang lagi sedang tidak pakai hijab, tidak pakai kerudung. Maka kewajiban kita sebagai tetangga untuk menundukkan pandangan kita. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita melihat aurat tetangga kita, itu termasuk dosanya jauh lebih besar daripada melihat aurat orang lain. Dan juga menjaga rumah tangga, sebagaimana kita menjaga rumah kita. Kadang-kadang tetangga kita pergi musafir keluar kota atau kemana saja atau kerja, tidak ada orang di dalam rumah. Maka kita berusaha untuk menjaga rumahnya semampu kita. Tetangga kita juga menjaga rumah kita semampu dia. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bersikap baik, lemah lembut bersama tetangga kita, atau mungkin ramah dan rendah hati. Kadang-kadang mungkin status kita sangat kaya dibandingkan dengan saudara kita, atau mungkin status sosial kita itu sangat tinggi dibandingkan dengan tetangga. Itu tidak berarti kita merasa lebih baik. Itu tidak berarti kita merasa kita lebih tinggi. Tidak. Di sini adalah tetangga. Tetangga itu satu kategori, itu satu level. Kita saling memuliakan, saling menghormati, saling juga mencintai.
Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewasiatkan kita untuk menjaga tetangga, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, la zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril selalu mewasiatkan aku, kata Rasulullah, untuk menjaga hak tetangga sampai-sampai saya berkira bahwasanya jar ini, tetangga ini akan menjadi ahli waris. Luar biasa. Jadi hak tetangga itu sangat besar. Menurut Imam Syafi'i, tetangga itu adalah 40 untuk setiap sisi. Jar itu, tetangga kita itu kita hitung. Ke sisi kanan 40 rumah. Ke sisi kiri 40 rumah. Ke depan 40 rumah. Ke belakang 40 rumah. Itu tetangga kita. Al-Imam Malik berkata, itu susah. Kalau mungkin di zaman kita, coba itu berarti satu RW. Atau mungkin bisa lebih ya. Ibu-ibu ya, bapak-bapak, bisa jadi lebih. Nah, maka Imam Malik berkata itu susah. Kalau mungkin 40, maka kita melihat yang uruf, atau uruf itu yang biasa, yang dianggap sebagai biasa, ini tetangga kita di zaman kita sekarang, yang berkumpul mungkin di masjid, ini semuanya tetangga, berkumpul di satu pasar, ini tetangga, berkumpul dalam satu acara, itu tetangga. Mungkin sekarang, mungkin di zaman kita satu RT, itu tetangga kita. Nah, itu mungkin uruf, atau mungkin yang kebiasaan kita itu apa. Atau mungkin yang dianggap oleh orang Indonesia itu tetangga itu siapa. Maka berdasarkan kebiasaan orang Indonesia. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sebenarnya. Diceritakan suatu hari, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang melakukan salat tahajud, salat qiyamul lail, dia juga puasa siang hari, sering puasa, melakukan juga sedekah, selalu sedekah gitu, dan melakukan kebaikan begini. Tetapi selalu mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Wah, luar biasa. Kata Rasulullah, hiya finnar. Perempuan ini di dalam neraka, ahli neraka, penduduk neraka. Luar biasa. Luar biasa. Meskipun dia melakukan salat tahajud, meskipun dia melakukan puasa dan melakukan kebaikan yang di mata kita itu kebaikan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala dengan satu keburukan, dengan satu perbuatan yang sangat buruk, yaitu mengganggu tetangganya, maka dia menjadi penduduk neraka. Maka sangat berhati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu, ibu-ibu maupun bapak-bapak di sini. Dan juga di dalam hadis yang lain, seorang perempuan yang hanya melakukan salat yang wajib aja, jarang melakukan salat tahajud, jarang puasa sunnah, tetapi dia berbuat baik kepada siapapun, entah itu tetangga, tamu, musuh, kepada semua kaum muslimin, berbuat yang terbaik. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah penduduk surga. Dia adalah dari penduduk surga. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi untuk masuk surga itu tidak terlalu rumit ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang membuktikan keimanan kita adalah memuliakan tamu kita. Memuliakan tamu kita itu memberikan yang terbaik yang ada di dalam rumah, tanpa kita memaksa diri kita menghutang atau memaksa diri kita untuk memberikan sesuatu yang kita masih butuh kepada tamu. Yang terbaik kita memberikan yang ada di dalam rumah. Nah, jadi ada tamu datang kepada kita, kita memberikan dari makanan yang ada di dalam rumah. Itu memuliakan, sudah memuliakan tamu. Nah, kalau ada tamu datang ke dalam rumah kita, langsung memberikan sajikan, memberikan jamuan kepada dia. Jangan tanya, jangan bilang, kamu mau makan atau enggak ya? Pasti tamu akan malu, bilang, ya enggak usah, enggak apa-apa. Kalau dia bilang enggak apa-apa, kita tidak jadi kasih makan. Jangan. Tamu itu kalau sudah datang, langsung kasih dia makan. Langsung kasih dia cemilan, kasih dia mungkin apapun yang ada di dalam rumah, yang enak-enak dimakan. Nah, jangan tanya kepada dia, mau tidak saya memberikan makanan kepadamu? Mau enggak saya menjamu kamu? Jangan tanya pertanyaan itu, karena itu menurut Imam Al-Ghazali itu termasuk pertanyaan yang tidak wajar dan pertanyaan yang tidak cocok di sini, dan bisa membuat tamu kita sangat malu. Pasti tamu kita akan bilang ya udah nggak usah, kan? Nah,
Jadi langsung jika saudara, kata Imam Ghazali kalau masalah, jika saudaramu menjenguk engkau, maka jangan bertanya apakah engkau mau makan. Nah, langsung memberikan makanan kepada dia. Nah, itu mungkin perkara berkata yang insya Allah membuktikan keimanan kita. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali ya ilmu yang kita bisa dapatkan dari hadis yang ke-15 ini. Berkata baik, muliakan tamu, dan juga ada bertetangga. Ketika ini bisa menarik kesimpulan bahwa berkata baik itu berarti bisa memberikan kata-kata yang maslahat, gitu, menenangkan dan juga tidak menyinggung seorang. Kalau memuliakan atau ada bertetangga, jangan lupa untuk salam, lalu menjenguk, bertakziah ketika ada yang sakit, berempati, ya, selalu berendah hati, dan juga menundukkan pandangan kepada tetangga kita. Dan juga ketika kita hendak ada atau memuliakan tamu, itu adalah memberikan yang terbaik kepada tamu kita supaya ia merasa nyaman ya berkunjung ke rumah kita. Oke, kepada hadirin sekalian, silakan ketika ada pertanyaan boleh raise hand. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand, dan juga boleh nanti bisa melalui chat ya. Kang Zaki, ya, Masya Allah, dah siap. Silakan Kang Zaki, bila saya pertanyaan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau misalkan kita sudah berniat untuk menjenguk orang lain, tapi kita tuh tidak sempat-sempat untuk menjenguk orang lain itu, apakah kita sudah mendapatkan niatnya atau bisa dapat pahala juga untuk datangnya? Terima kasih. Nah, baik, jazakallah khair. Nah, mungkin singkat saja supaya ada kesempatan buat orang lain ya. Kalau kita berniat untuk berbuat baik, tetapi tidak sempat melakukannya karena ada alasan. Ada alasan yang memaksa kita, tidak jadi kita melakukan kebaikan tersebut. Termasuk menjenguk tetangga atau teman. Maka tertulis bagi kita pahalanya, meskipun kita tidak melakukannya. Karena kita sudah berniat, dan kita terpaksa kita tidak bisa melakukannya. Nah, tetapi kalau kita bisa melakukannya, tetapi kita selalu nunda-nunda, hari ini saya malas, hari ini saya ingin istirahat, hari ini saya ingin berbaring dulu, hari ini saya ingin melakukan hal yang lain. Padahal kita bisa melakukannya pada saat itu. Maka menurut ulama ini tidak. Misal, seseorang berkata, ini saya punya ini uang, insya Allah nanti siang saya sedekah. Datang siang, saya tidak sedekah, padahal ada uangnya. Ada kesempatannya. Miskinnya sudah ada. Tidak jadi sedekah. Malam tidak jadi sedekah. Besok tidak jadi sedekah. Setelah 1 minggu tidak jadi sedekah. Sampai kematian datang, kita belum sedekah. Nah, apakah ada pahalanya? Tidak ada pahala. Nah, silakan pertanyaan lain. Alhamdulillah. Itu ya, Kang Zaki. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi, Kang Zaki mau ditanyakan? Udah. Oke, syukron Kang Zaki. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari chat, dari nama akunnya Akhwat Mayawati, Ibu Mayawati. Assalamualaikum. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim, apakah tetap menjadi pahala, Ustaz? Tetap menjadi pahala. Tetap jadi pahala ya, insyaallah. Ya. Oke. Itu Ibu Mayawati, alhamdulillah ketika kita berniat untuk
berbuat baik walaupun ke non-muslim, bisa insya Allah berbuah pahala. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetangga Rasulullah itu orang Yahudi. Jadi boleh kita bertetangga dengan non-Muslim. Nah, asal kita benar-benar yakin kita akan mempengaruh di sini. Nah, kita akan mempengaruh, bukan terpengaruh. Atau kita akan mewarnai, bukan terwarna dengan warna tetangga kita. Nah, boleh kita tetangga dengan siapapun. Di sini di Indonesia dengan orang Hindu, dengan orang Cina, dengan orang Kristen, Masihi. Nah, sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Padahal bisa jadi kalau kita bertetangga dengan non-Muslim, kita berbuat baik, kita menunjukkan akhlak agama kita, itu bisa menjadi salah satu alasan yang melunak hatinya, dan juga bisa jadi salah satu jalan hidayah bagi tetangga dan Muslim kita. Kita berbuat yang baik. Sebagaimana kita berbuat baik kepada tetangga Muslim, kita berbuat baik kepada tetangga kita non-Muslim. Ya, jelas sekali jawabannya. Oke, Ustaz, ada pertanyaan dari saya juga berkaitan tentang bertetangga. Ketika kita bertetangga, ada beberapa mungkin tetangga kita yang melakukan kesalahan dan itu berimbasnya kepada masing-masing tetangga yang lain. Contohnya misalkan ya sering melakukan cuci apa gitu sehingga mengakibatkan sampai airnya kayak kotoran itu masuk ke halaman rumah tetangganya yang lain, ataupun berbuat hal yang istilahnya mengganggu ketenangan tetangga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pelajaran ataupun hal tersebut itu tidak baik tapi tidak menyakitinya gitu saja. Ya. Nah, sebenarnya itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la yu'min bimi, Allah tidak akan beriman." Siapa ya Rasulullah? Man yu'idhi jarahu. Demi Allah tidak akan beriman yang selalu mengganggu tetangganya dengan gangguan apapun, bukan hanya untuk air dari baju-baju, atau mungkin bisa jadi dengan suara TV yang begitu keras, bisa jadi dengan anak-anak yang berisik, bisa jadi dengan kita mengganggu tetangga kita dengan bahkan parkiran motor, parkiran mobil yang salah. Nah, itu bisa apapun yang menyinggung, yang mengganggu tetangga kita, itu termasuk penghancur untuk keimanan kita. Ya. Lalu ketika kita ingin memberikan apa sih istilahnya ya untuk memperbaikan selanjutnya apakah tidak akan menyinggung perasaannya gitu Ustaz? Nah, kata Imam Al-Ghazali tadi, kita minta maaf. Apabila kita salah, kita minta maaf. Dan saat kita minta maaf, ya udah, jangan mengulang lagi. Insya Allah akan terampuni. Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, silakan kepada audiens juga, para jemaah sekalian yang akan bertanya berkaitan tentang berkata baik, memuliakan tamu, dan juga ada bertetangga, boleh silakan raise hand kembali ataupun bisa melalui chat. Oke, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Dari nama akunnya Gira Minzi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Saya seorang nakes. Terkadang ada pasien yang tersinggung dengan penjelasan yang saya sampaikan. Misalnya tentang masalah kesehatan yang berhubungan dengan kelebihan berat badan. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Nakes itu apa nakes? Kesehatan Ustaz. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, ya. Ya, ini sebenarnya seharusnya tidak perlu seorang tersinggung dengan mungkin seseorang menasihat dia, apalagi mungkin ini tenaga kesehatan yang ingin peduli dengan kesehatannya. Nah, seharusnya tidak tersinggung. Tapi kalau ada seseorang tersinggung, kita tidak salah sebenarnya. Padahal kita insya Allah ada pahalanya.
kita menyampaikan sejujur-jujurnya pada orang ini tentang masalah kesehatannya. Saya sendiri, kalau saya sayang kepada seseorang, saya menyampaikan, menasihati. Kamu ini melakukan dosa ini termasuk dosa, tolong jangan dilakukannya lagi gitu. Kepada orang yang saya sayangi, pada istri saya nasihat langsung. Ini tolong, ini tidak bagus untuk kesehatan kamu, berat badan, tidak bagus untuk kesehatanmu, hal-hal ini, bla 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 bla. Ini tanda kita sayang kepada seseorang. Seharusnya tidak menyinggungkan, padahal membuat seseorang lebih bahagia. Tetapi kalau ada seseorang tersinggung, maka ini urusan dia sendiri. Kita malah dapat pahala. Kita memberikan kepada dia salah satu ilmu yang bermanfaat tentang berat badan, bahwasanya ini akan mempengaruhi kesehatannya, akan menyebabkan beberapa penyakit-penyakit di dalam tubuhnya. Insya Allah dapat pahala, bukan dapat dosa. Tetapi kita berusaha untuk menyampaikannya dengan mungkin dengan cara yang lembut, dengan cara yang melih-melih kata yang tidak menyinggung. Misal kita tidak berbicara dengan orang ini, wah kamu ini terlalu gede, kamu ini terlalu gendut, kamu ini terlalu... enggak, kita berkata, ini berat badan, kita tidak menuduh. Kalau seseorang, secara umum, kalau ada seseorang berat badannya lebih di atas semestinya, di atas kewajiban, maka itu akan menyebabkan beberapa penyakit. Jadi kita menyampaikan nasihatnya secara tidak langsung dan tidak menyebutkan orang tertentu. Jadi awal dengan kata maaf, dengan kata-kata yang lembut, yang kata-kata yang tidak menyakiti. Allah, perkataan yang baik pun kita sampaikan, baik ya mau nerima atau tidak, kita sudah sampaikan yang terbaik mungkin saja. Betul. Insyaallah. Alhamdulillah para jamaah. Apakah ada lagi? Mungkin ada 2 menit lagi. Ada Ustaz. Oh ini ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi sikap orang yang selalu membahas sebuah kesalahan orang lain yang masalahnya sudah diselesaikan, sehingga orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut selalu merasa bersalah. Oh ya ini. Yang menceritakan itu termasuk orang yang melakukan salah satu dosa besar, menceritakan aib orang lain, apalagi kalau mungkin melebih-lebih. Kadang-kadang orang ini ingin membuatnya drama, membuat action di dalam cerita yang dia cerita, sehingga dia memperlebih, pasti akan memperlebih, nambah sambal, nambah sesuatu. Meskipun di asal beritanya itu sudah benar, tetapi ketika memperlebih beberapa action di dalam drama atau drama di dalamnya, ini sudah termasuk fitnah dan buhtan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk dosa yang sangat besar dan tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah kecuali kalau kita minta maaf. Baru pada pesawat yang lewat. Jadi tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali kalau kita minta maaf. Coba bayangkan, apakah ada kesempatan kita minta maaf dari orang lain? Ini mohon maaf juga di antara juga kaum akhwat yang lebih susah. Kaum akhwat ketika berbicara tentang seseorang dari mungkin ikhwan yang tidak dikenal. Ini orang ini begini. Padahal kita nggak tahu orang ini seperti apa. Coba kalau kita menzalimi dia, apakah ada kesempatan untuk minta maaf? Susah kan? Apalagi kalau ada orang ini yang tinggal di kota lain. Apalagi kalau orang ini orang terkenal yang susah kita bertemu dengan dia. Wah, ini luar biasa hadirin. Termasuk di antara dosa yang susah sekali diampuni. Karena ini bukan hak Allah, ini hak manusia. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, maka minta maafnya bukan kepada Allah, minta maafnya kepada manusia. Dan manusia itu kalau tidak memaafkan, atau kita tidak pernah minta maaf, tidak akan dimaafkan. Harus kita disiksa di dalam api neraka, supaya kita dibersihkan hari kiamat. Nah, maka harus berhati-hati. Nah, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan dari Ustaz kita, guru kita,
ya dengan berkata baik, memuliakan tamu dan adab bertetangga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga yang baik, memuliakan tamu dan juga bisa berkata-kata yang baik, tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan orang lain. Barakallahu fiik. Terima kasih guru kita Ustaz Zain Al-Hakimi. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikannya terus berbuah kebaikan dan juga pahala yang berlipat ganda pada Allah Amin. Subhanahu wa taala. Oke, syukran Ustaz. Para hadirin jamaah sekalian, insyaallah kita akan bertemu di kajian virtual yang selanjutnya, ya, yang ke-86 di Sabtu yang akan datang. Maka dari itu, insyaallah kita akan bergabung kembali di Sabtu yang akan datang. Demikian kajian virtual yang ke-85 hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Zain, terima kasih para jamaah Al-Irsyad, terima kasih semua asatidz dan asatidzah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ustaz Fahmi, insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, insyaallah. Ya, akhiri dan baca kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.